penggantian Sintayong yang hampir di ujung gitu. Ini kan keanehan-keanehan yang menurut saya nggak mungkin tanpa sebab gitu. Kalau umpamanya sebabnya hanya sebuah sebab yang sifatnya teknis gitu. Kok tega sih penyebab teknis mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Ini udah menurut saya kita nggak mau nyalahin ya, nggak mau nyalahin siapa. Tapi yang paling bertanggung jawab ini itu Erick Thohir. Paling bertanggung jawab. Oke. Nggak boleh lari dia dari tanggung jawab ini. Ya. Nggak cukup dengan minta maaf. Lalu apa kalau tidak cukup dengan permintaan maaf lalu? Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Kita baru saja mendapat informasi atau isu yang hangat tentang posisi pelatih tim nasional kita, Patrick Kluivert. Di mana hari Kamis, tanggal 16 Oktober, Ketua PSSI atau Ketua Federasi Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir, mengumumkan secara resmi pelepasan Patrick Kluivert sebagai pelatih nasional yang baru saja gagal membawa tim nasional kita menembus Piala Dunia 2006 atau tepatnya gagal di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Nah, apa yang terjadi sebelum ini, kemudian apa yang harus dilakukan ke depannya setelah timnas kita gagal, kemudian paket pelatih Belanda dilepas, PSSI mau bikin apa sekarang? Ikuti terus Rai Soccer TV, dan di ruang Rai Soccer TV saat ini sudah ada tamu yang sudah tidak asing lagi, Mas Heru Nugroho. Mas Heru, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tetap sehat. Memang kalau bicara bola selalu happy dan Selalu, iyalah. seger. Ini kecintaan, salah satu kecintaan kita ini. Jadi walaupun stres di pekerjaan lain, ketika bicara bola semangat. Oh lagi. iya dong. Ini penyemangat hidup kita ini. Betul. Salah satu. Oke. Iya, salah satu. Silakan. Mas Heru, setelah Patrick Kluivert dilepas dan juga banyak kontroversial di masyarakat tentang kinerja PSSI, coba berikan sedikit gambaran atau penilaian tentang kinerja Patrick dan juga PSSI, khususnya Ketua Umum Erick Thohir. Ya tentu saja saat mempersiapkan tim sampai dengan gagal di putaran keempat. Silakan. Kita mungkin punya dua perspektif yang berbeda ya, Bung Yes ya. Yeah. Saya perspektif bukan orang yang tidak terlalu memahami teknis, tapi dalam konteks keorganisasian, dalam konteks tata kelola secara ideal gitu ya. Jadi kalau menurut saya memang ada yang aneh sih, ya dalam konteks itu gitu. Misalnya penggantian Sintayong yang hampir di ujung gitu. Ini kan keanehan-keanehan yang menurut saya nggak mungkin tanpa sebab gitu. Kalau umpamanya sebabnya hanya sebab yang sifatnya teknis gitu. Kok tega sih penyebab teknis mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Ini udah menurut saya kita nggak mau nyalahin ya, nggak mau nyalahin siapa. Tapi yang paling bertanggung jawab ini itu Erick Thohir. Paling bertanggung jawab. Okay. Nggak boleh lari dia dari tanggung jawab ini. Yeah. Nggak cukup dengan minta maaf. Lalu apa kalau tidak cukup dengan permintaan maaf lalu? Sebuah komitmen untuk membangun sepak bola. Kan saya tuh gini ya, ngelihat bahwa kalau kita lihat lanskap sepak bola ini bukan cuman kita bicara industri dan profesionalisme. Di dalam sepak bola itu ada unsur, ya, ada satu variabel, katakan begitulah ya, namanya timnas yang bertanding mengatasnamakan negara. Kalau umpamanya bicara industri kan udah bicara bisnis, tapi bukan cuma sekedar itu kalau di sepak bola. Ini unik dan sekaligus
sangat sangat menarik. Gitu. Dan Indonesia, gitu ya, adalah salah satu, bukan salah satu sih, apa ya, terbesar populasi pecinta sepak bola. Iya, betul. Meskipun India, Cina, dan Amerika Serikat populasinya jauh lebih besar dari Indonesia, tapi dalam konteks pecinta sepak bola beda. Ya. Karena India, Cina, Amerika bukan sepak bola, olahraga utamanya mereka. Dari satu sisi ini aja gitu, ada sesuatu yang sangat menarik, sangat menarik perhatian pihak-pihak yang tertarik dalam konteks selain bisnis, juga politik. Oh, mengapa sampai pada kesimpulan itu? Politiknya lah, atau apa? Politik ada dua, yang saya maksud sini ada dua bagian ya, politik praktis sama politik sepak bola itu sendiri. Politik sepak bola ini sendiri politik selalu mengacu pada satu dasar namanya kekuasaan. Kekuasaan ya. Kekuasaan. Dalam konteks politik praktis mudahlah dipahami, ya dengan crowd yang sedemikian besar gitu, itu artinya sebuah dukungan yang besar gitu kan. Atau mau dikatakan juga mungkin Erick Thohir memilih politik praktis tadi di sepak bola. Salah satu. Atau jangka pendek. Ya, salah satu. Ya, itu kan dalam politik praktis tuh ada persoalan popularitas dan persoalan elektabilitas. Ya, dan kekuasaan. Iya, ketika dia sukses di situ, wah itu bukan cuma sekedar popularitas yang dia punya, tapi elektabilitas. Tapi ada juga politik sepak bola di sini yang urusannya ya kekuasaan juga, tapi lebih kekuasaan pertama dalam konteks pengaruh, ya pengaruh di dunianya itu, gitu ya, di dunia sepak bola dan uang, dan ekonomi. Iya, tentang Patrick Kluivert sendiri gimana? Apakah dia memang sudah wajar dilepas? Gini ya. Karena sebagian besar masyarakat memang arahnya ke sana setelah gagal. Saya khawatir. Ya. Patrick Kluivert tuh ya bisa jadi salah satu korban, ya. Sekedar korban yang dikorbankan gitu untuk sebuah tujuan. Ya. Atau bisa jadi ya sekedar orang yang juga ikut bermain bisa juga. Ya, bermain dalam konteks wah ini di kolam yang sama. Ini kolam keren nih gitu. Karena gini ya. Dengan penjelasan saya yang tadi itu artinya Indonesia ini menarik perhatian bukan cuma kalau politisi praktis hanya orang Indonesia. Tapi kalau politisi sepak bola selain bicara soal popularitas gitu, juga bicara tentang kepentingan yang bersifat ekonomi. Ya, jadi kalau umpamanya misalnya ada gosip, saya membaca ini juga tetap gosip, bahwa Patrick Kluivert menjual kayak gitu ya. Ya sah-sah aja. Analisisnya Bung Yes kan gitu kemarin. Ya, sah-sah aja. Tapi kalau dia memang tujuannya itu datang dari pribadinya dia. Lah kalau tujuannya datang dari orang yang dengan kepentingan yang lebih besar, karena untuk memainkan sebuah drama yang dampaknya lebih besar. Karena kan Indonesia ini ya sebagai populasi terbesar pecinta sepak bola dalam konteks sebuah negara gitu. Hak siar punya arti besar sekali Indonesia dalam konteks membuat lebih mahal bisnis gitu. Kemudian merchandise dan sebagainya. Drama-drama ini sengaja bisa jadi. Drama ini sengaja dibangun terus jadi dibangun. Yang saya khawatir adalah ini adalah satu skenario tertentu yang memang bikin Indonesia mah kasih drama aja lah, kelasnya di kelas drama aja deh gitu. Sedikit-sedikit nanti dihibur sampai ke sini. Iya Mas, memang bola itu tidak lepas dari profit ya, industri. Tapi kalau dikatakan jadikanlah Indonesia itu sebagai pion untuk sebuah drama dalam tanda petik tadi. Bisa-bisa saja kita terima itu. Tapi bagaimana harus menjadi korban? Kalau drama itu tidak berakhir dengan tragedi bagi kita, tetapi berakhir dengan happiness bagi kita gitu loh.
Kan itu bisa juga diambil. Oh iya, iya. Mengapa drama itu arahnya tragedi bagi Indonesia? Ya, Tidak arahnya supaya terus begini terus jadi drama terus jadi. Oh, ya tapi sebagai lahan drama terus-terusan. Tapi sekali-sekali happy ending lah kan begitu. Nah, itulah kan keinginan kita. Oke. Jadi keinginan kita itu kan konteksnya idealisme nasionalisme. Betul. Ya. Tapi yang menentukan jalannya berlangsungnya situasi ini kan bukan kita ya. Kan kita kan cuma sekedar saya sangat menghargai sikap-sikap pemain kita yang penuh, pemain bola kita yang penuh dengan antusiasme, semangat, ya mayoritas ya, atau 1-2 mungkin ada yang beda, itu beda persoalan. Supporter kita yang dari dulu disuguhi dengan hal-hal semacam ini, ya asal yang penting begitu ada ini gol joget gitu kan, ini kan satu hal yang menyedihkan buat kita. Gitu. Betul. Oke, Mas Heru. Bentar, saya bilang silakan. Patrick Kluivert di sini adalah sebagai korban, bisa jadi. Gitu ya. Orang yang mendapat kesempatan pada posisi Kluivert, dia tahu pasti resikonya. Betul. Dia pasti tahu resikonya. Yeah. Dan menurut saya, ketika dia memilih masuk ke dalam satu situasi, satu tim, gitu ya. Yang mana punya target langsung tinggi, ya langsung tinggi loh targetnya. Betul. Kalau misalnya dia berpikirnya adalah berpikir yang profesional, mikir panjang pasti. Karena resikonya, resikonya tinggi banget. Kalau gagal gitu, kalau dia idealis loh ya, punya idealisme. Ini Patrick ini anggapnya seorang yang idealis gitu. Betul. Kalau gagal, dia pasti dicaci maki. Iya. Ya toh? Betul. Kalau berhasil, ya tentu itu sebuah dinamika lah yang menurut saya harus yang resikonya macam-macam. Oke. Kluivert sudah berakhir, ya. Kluivert sudah berakhir. Nah, sekarang bagaimana PSSI menatap ke depan, paling tidak untuk 2030? Karena tunggu dulu, sudut pandangnya Bung Yes dulu dong. Soal? Ya tentang bagaimana Patrick Kluivert nih kayak sekarang ini. Ayo dong. Ya. Karena Anda punya cara pandang beda pasti. Ke belakang, flashback sedikit. Kluivert kan sejak menangani tim kita, secara resmi dia hanya menjalankan 6 pertandingan. 2 menang, 4 kalah. Menangnya atas Bahrain dan Cina. Kalahnya dari Australia, Jepang, Arab Saudi, dan juga Irak. Kalau ukurannya itu memang gagal ya. Kalau menang itu menurut saya wajar aja. Tetapi ketika Kluivert memimpin tim nasional kita, saya melihat salah satu kelemahan paling mencolok yaitu di taktik strategi yang dia mainkan terhadap tim kita. Itu sangat tidak menggambarkan dia sebagai pelatih atau mantan pemain nasional Belanda yang terkenal gitu. Ya, walaupun untuk kapasitas pelatihnya belum seberapa dibandingkan dengan rekan-rekan Belandanya yang lain ya. Namun sebagai pemain profesional harusnya dia sudah tahu yang tadi Mas Heru bilang, ya kan? Dia sudah tahu risiko yang akan diambil sama dia ini hasilnya seperti apa nanti. Harusnya dia optimalkan dong, karena targetnya Piala Dunia. Ya kan? Tetapi yang dilakukan sama dia tidak menggambarkan itu, terutama di taktik strategi tadi, ya kan? Dan itu jangankan orang yang mantan pemain bola, orang tidak ngerti bola tapi karena sering nonton bola di televisi tahu kok ini susunan pemain ini kok kacau balau sama dia. Padahal dia punya materi yang sangat bagus untuk diturunkan. Itulah gitu. Bung Yes yang tadi saya bilang, jangan-jangan dia dulu memang pemain bola. Ya. Ya toh. Terus dia tetap jadi pemain sekarang, karena udah bukan pemain bola lagi. Ya. Jangan-jangan dia tetap jadi pemain sebetulnya. Mungkin. Ya, pemain tapi bukan pemain di lapangan. Atau mungkin harapannya terlalu melambung. Dia mungkin menempatkan seluruh pemain dia yang ada di lapangan itu seperti diri dia. Percaya Kluivert dulu saya nih bintang kan Belanda, bikin gol-gol spektakuler. Kalian juga harus bisa seperti saya minimal. Enggak mungkin lah. Ya Patrick, bisa saja. Iya tapi Patrick enggak mungkin Patrick senaif itu, enggak mungkin. Ya, bisa saja. Iya. Hari gini gitu loh ya. Iya. Artinya yang saya kalau dia pemain, ini yang menurut saya. Nah, jadi kembali ke Mas Heru tadi bertanya opini saya tentang Kluivert. Yang berikut,
Kan setelah kalah dari Jepang 0-6, bayangkan 2 pertandingan berturut-turut, Australia kemudian Jepang, kita kemasukan 11 gol. Di 2 pertandingan itu ya. 1-5 lawan Australia, 0-6 lawan Jepang. Dengan hanya memasukkan 1 gol. Iya. Kemudian lawan Jepang kita tidak ada tendangan sudut, tidak ada syuting ke gawang Jepang. Saya ini wartawan yang sering ikut tim nasional kita bertanding. Waktu saya masih aktif. Saya tahu. Saya sering baca. Tidak ada tim nasional kita yang tidak pernah tidak dapat tendangan pojok dan tidak pernah syuting ke gawang. Ini luar biasa. Makanya setelah kalah dari Jepang, mungkin saya satu-satunya wartawan atau orang yang berani menyatakan meminta Erick Thohir supaya pecat Kluivert. Ya. Saya kan yang kita pernah itu, bahas di sini kan. Tugas, ya. Pecat Kluivert. Tapi mungkin dalam berbagai pertimbangan federasi, karena tidak semudah itu juga ya, karena mereka punya kontrak profesional. Kalau itu, ada masalah waktu. Ya, kalau itu. Ya, betul. Ya, kalau pertimbangannya adalah ada skenario besar. Ya, bisa juga. Yang tadi Mas Heru bilang, ada kingmakernya di atas. Iya. Iya, kalau kingmakernya ini cuma 1 orang, 2 orang. Kalau sekelompok orang. Nah, itu yang bahaya. Seksi loh Indonesia ini. Betul. Ya, kalau disuguhi drama terus-terusan gitu. Kan itu tadi uniknya. Ini bukan cuma sekedar industri. Berarti kita berharap drama kali ini berakhir dengan tragedi bagi kita, tapi nanti drama berikut happy ending bagi kita. Kalau bisa jangan pakai drama deh. Gitu loh. Nah, itu kuncinya. Bagaimana supaya tidak perlu drama-dramaan lagi gitu. Nah, ya salah satunya kalau apa istilahnya kemarin yang saya tonton tuh, kita harus mengantisipasi nih persoalan dari hulu sampai hilir. Ya, betul. Ya. Kalau cuma main di hilir aja yang pernah kita bahas juga nih. Saya juga pertama kali waktu itu ngobrol Pak. Pasti pragmatis. Jalan keluarnya. Dan kalau udah pragmatisme, udah pasti banyak drama deh. Pasti. Ya. Kalau kita ngomong idealisme, butuh waktu yang panjang. Dan kayaknya masyarakat kita nih, masyarakat sepak bola kita nih, harus kita edukasi. Bahwa idealisme itu penting. Jangan sampai loh pecinta sepak bola kita ini akhirnya semua juga ikut pragmatis gitu loh. Iya, tapi idealisme boleh, tapi harus proses. Nah, idealisme itu bukan boleh, harus kalau menurut saya. Ya, tapi perlu proses. Nah, kan yang diperlukan kan istilahnya jalan tengahnya nih. Idealisme jangan dilupakan, pragmatisme juga oke lah, gitu ya. Karena memang. Tapi bukan prioritas utama itu. Karena mendapat gelar itu by proses, prestasi itu by proses. Ya, tapi bukan prioritas utama kan menurut Bung Yes. Yang saya tahu di hatinya Bung Yes tuh sangat idealis soal ini. Ya. Tapi buat orang-orang tertentu, idealisme penting gitu? Penting lah. Ya, enggak. Buat orang saya enggak nanya Bung Yes. Bicara tim nasional. Loh, saya ngomong sama Bung Yes. Ya. Kalau kita sumpahin tim nasional untuk gagal, matilah kita. Loh, itulah kita di sini mari mengajak masyarakat sepak bola Indonesia gitu ya, supaya yuk kita bangkitkan idealisme kita minimalisir pragmatisme. Itulah Bung Yes, tugas kita. Tugas kawan-kawan yang punya idealisme ini. Iya. Kluivert sudah selesai. Ya. Kira-kira kriteria pelatih seperti apa sih yang bisa dipakai, diambil oleh federasi untuk menukangi lagi tim nasional kita? Paling tidak sekarang jangan pikir yang jangka pendek misalnya SEA Games, Asian Games. Oke, itulah. Itu mungkin tim lapis kedua ya. Perlu juga, tapi tidak menjadi target utama. Goal kita sekarang Piala Dunia selanjutnya 2030. Dan itu harga mati itu. Siapapun yang akan memimpin PSSI itu harga mati. Karena mengapa? Kita masih punya materi nih. Dari sekitar 20 pemain keturunan kemarin, ada beberapa yang masih layak sampai 2030. Sehingga kalau itu dioptimalkan kualitas mereka, ditambah dengan pemain-pemain lokal yang melalui atau mengikuti proses pembinaan secara baik lewat TC di tim nasional atau di klub, ini kan bisa menjadi satu kekuatan yang dahsyat bagi kita. Karena kita sudah buktikan kemarin, dengan pemain-pemain naturalisasi kita bisa kalahkan Vietnam segala macam. Dan ada sampai di putaran keempat, itu luar biasa. Sehingga menurut saya perlu ya dipertahankan, tetapi bagaimana pembinaan selanjutnya? Saya nanti
sangat membutuhkan penjelasan atau paparan Bung Yes tadi dari perspektif yang Bung Yes tadi. Tapi saya punya perspektif begini, Bung Yes. Erick Thohir ini sampai tahun berapa? 2027 ya? Ya betul, untuk PSSI. Untuk PSSI. Kita akan cari Sintayong berikutnya. Mengapa pakai bukan. Maksud saya Sintayong gitu. Bukan. Ya karena kan Sintayong sangat dicintai oleh skop mayoritas orang karena dia yang membina. Apa yakin? Yo, katakan begitulah. Ya, dia membangun, sepak bola sampai menjadi pemain iklan kopi. Oh ya. Ya dicintai oleh banyak mayoritas pecinta sepak bola. Ya. Atau siapapun itu, pelatih tertentu, kemudian membina ya timnas kita atau sepak bola yang ya mewakili nasional ini. Terus di ujung ya diganti lagi. Ya. Misalnya. Ya. Kebayang nggak skenarionya kalau terulang seperti gini lagi? Nyebelin kan? Tapi di sepak bola itu pergantian pelatih di tengah jalan itu bukan barang baru lagi, itu sudah semacam budaya di sepak bola. Iya, tapi di sepak bola klub maupun di tim nasional. Nah, silakan aja Mas Heru berpendapat begitu. Tapi kan gini, kasusnya kayak Sintayong kemarin. Ya, itu kan ada di sebuah titik tertentu yang aduh kalau umpamanya bilang bagi Sintayong ini anti klimaks. Ya. Ya. Udah tanggung banget gitu udah tiba-tiba terus harus keluar dan diganti. Erick itu kan cuma sampai 2027. Betul. Ketika misalnya dia sekarang ada pelatih baru, terus dilalui sampai sekian gitu ya, kemudian di atas 2027, kalau ya Erick mau mundur sekarang, yang saya harapkan begitu. Oh begitu ya? Oh, iyalah. Saya harapkan ya. Iyalah. Okay. Nah, kalau dia nggak masih ngotot pengen sampai 2027, begitu ada penguasa baru di sana, emang bakal make yang itu lagi? Belum tentu. Belum tentu. Itu kalau konteksnya itu tadi. Simpan Erick Thohir dulu. Kalau kita komparasi Sintayong dengan Kluivert, Sintayong itu dia menonjol dalam mempersiapkan fisik pemain. Tapi dia kurang dalam taktik strategi. Ya. Yang lebih parah dari Kluivert, dia tidak punya kemampuan untuk meningkatkan fisik pemain, juga tidak punya taktik strategi. Padahal pelatih itu harus dua-dua yang tadi dimiliki. Bisa meningkatkan fisik dan juga taktik strategi permainannya dia kuasai. Kluivert punya itu? Tidak, dua-duanya tidak punya. Nah, kembali ke Erick Thohir ya. Erick Thohir. Untuk menjadi ketua umum PSSI itu tidak gampang. Tidak gampang dalam arti bahwa siapapun dia, kapabilitas, komitmen, kualitas, pengetahuan bola, itu harus dimiliki dulu dari sosok itu. Kedua, baru harus dipilih. Nah, yang kedua ini yang bahaya. Sekarang dengan gagalnya timnas kita, semua outsider di luar federasi itu berteriak, ganti Patrick, ganti Erick Thohir. Ganti Patrick oke, karena itu wewenang penuh ada di ketua federasi, Erick Thohir. Tapi ganti Erick Thohir, no, sabar dulu. Tidak segampang yang Anda bilang. Karena itu harus lewat sebuah mekanisme organisasi. Di mana mengganti ketua umum itu bisa mosi tidak percaya dari ESCO, atau permintaan dari 2/3 anggota, atau lewat kongres tahunan seusai masa jabatannya. Nah sampai saat ini saya nggak tahu yang lain, tapi saya lihat tidak ada gerakan-gerakan itu dari mereka-mereka yang pantas secara legal standing bisa mengganti ketua. ESCO tidak, anggota tidak, mereka semua tidur kok. Ada jalan. Tapi kita orang luar ini berteriak semua. Ada satu cara, dan ini juga yang tidak banyak orang tahu. Itu bisa intervensi dalam tanda petik. Presiden bisa ambil alih. Karena kalau presiden yang langsung bilang, misalnya karena sekarang Erick Thohir, Erick kau mundur, saya tunjuk si A, itu bisa. Itu tidak melanggar
regulasi statuta maupun PSSI. Itulah yang Karena kalau itu terjadi, FIFA bilang itu urusan kalian, silakan bikin aja. Itulah yang saya maksud. Salah satu yang dimaksud intervensi itu kalau pemerintah melarang timnas bertanding melawan Amerika atau Israel atau Cina, nah itu intervensi, FIFA pasti bekukan. Tetapi kalau pemerintah ambil alih menunjuk ketua umum PSSI, FIFA nggak peduli. Yes, saya pernah ketemu Nah, FIFA. jadi harus ini Presiden Prabowo kalau mau serius, dia harus ambil sikap. Ya. Apa tetap mendukung Erik? Tidak hanya di situ. Ya. Setelah dia komitmen dukung Erik, dia harus juga support Erik penuh. Ya. Atau siapapun. Iya, iya. Tidak bisa hanya mendukung lalu mundur. Tidak. Kalau menurut saya gini, Ya. ada jalan pintas Ya. untuk sampai pada kesimpulan tadi, ya, bahwa Erik sebaiknya diganti, gitu ya. Ada jalan pintas. Pertama adalah berharap Erik tahu diri, ya, dia orang paling bertanggung jawab, ya, nggak boleh kita nyalakan. Bentar. Sebelum sampai sana, tolong Mas Heru bisa bikin semacam statistik. Kekurangan dan kegagalan Erik di mana, keberhasilan pasti ada yang positif juga dong dari dia. Ya kan? Tinggal persentasenya. Ini lebih berat ke kegagalan atau negatif atau ke positifnya, berhasilnya. Yang saya anggap paling gagal dari Erik adalah menumbuhkan idealisme. Idealisme sepak bola loh ya. Ya. Dalam konteks membangun tata kelola. Iya dong. Tata kelola harus dibangun. Kalau tata kelola nggak dibangun dengan benar, gitu, nggak akan bisa kita jadi satu apa ya? Sebuah harapan untuk ke depan sepak bola lebih baik. Ya apa? Solid gitu Mas. Ya, soliditas. Oke. Ini lalai, sangat lalai. Kita lihat aja yang berlangsung nih sekarang sampai ada Liga 2, Liga 3, ya. Ini kelalaian sangat fatal. Oke. Nah, dan ini fundamental. Gitu. Itulah alasan saya gitu. Ya, karena terlalu pragmatis. Iya, betul. Sehingga boleh pragmatis, tapi jangan terlalu lah, gitu ya. Sehingga terus yang terjadi fokus bagaimana mengawal ini dan di ujungnya, kalau tadi pragmatis dengan garis bawah tebal. Nah, pragmatis yang selanjutnya tanda kutip. Karena bisa tanda tanya nih. Banyak persepsi gitu, banyak interpretasi. Jadi kalau menurut saya, jalan pintas pertama, Erik tahu diri lah. Mundur. Gitu. Dia sudah punya tanggung jawab membina sepak bola ini. Ya, itu tanggung jawab loh ya, tugas. Tugas negara. Ya. Oke, kita ambil Erik tahu diri mundur atau memang diminta oleh presiden. Jalan keduanya tadi Bung Yas sudah bilang. Ya. Saya udah pernah ketemu FIFA. FIFA tuh mengizinkan konteks intervensi dalam bukan intervensi yang mengganggu kelangsungan atau cawe-cawe yang bikin jadi gerah gitu loh industri. Tapi karena kepentingan negara ada timnas loh di sini. Nah, unsur timnas inilah presiden punya otoritas, punya hak prerogatif untuk ya mungkin nggak perlu diumumkan ke publik. Tapi ya tinggal ngomong, Rik, mundur dong. Cari orang yang memang yang tujuannya yang dia lalai itu tadi. Ya, mengebangun satu sistem tata kelola ya, mulai dari hulu sampai ke hilir. Banyak loh, Bung Yes, talenta besar gitu. Banyak talenta berkualitas banyak. Air murni ini banyak. Cuman saluran tata kelolanya nggak benar. Gitu. Yang harusnya sampai ke satu kolam sepak bola, persepak bola nasional gitu, berupa timnas, tim-tim di liga-liga gitu. Ini tinggal jadi lari ke laut semua gitu. Mas Heru, ya. Saya ini mungkin salah satu wartawan, mungkin ada 2-3-nya, salah 2, salah 3. Yang berada di periode kepengurusan PSSI itu ada 7-8 ketua umum. Cardono, Aswar Anas, Agung Gumelar, Nurdin Halid, Lanyala, Johar Arifin, Edi Ramayadi, Iwan Bule, Erick Thohir. Udah 9. Kafah udah ya. Dari 9 itu, case yang terjadi itu hampir sama semua.
Hampir sama. Tetapi di zaman Erik ada sedikit perubahan yang mengarah ke positif, sedikit. Ya, sedikit. Saya cerita. Bentar. Nah. Sedikit ini karena kalau kita juga harus fair menilai Erik ya. Dia ini memang pragmatis tadi. Dia ambil jangka pendek. Mengapa? Mungkin dari sudut pandang, sudut pandang dia, ini rakyat kita menuntut harus juara, gelar. Dan ada Piala Dunia, waktu itu ya, waktu dia pimpin PSSI, ada Piala Dunia depan. Dan dia punya semua ornamen untuk bisa mewujudkan itu. Ya, dia punya semua fasilitas untuk itu. Makanya dia ambil jalan pintas, bikin naturalisasi. Jangka pendek. Dalam konteks itu, saya masih ada di pihak Erik. Oke. Di pihak Erik. Oke. Karena dia masih lebih baik dari 8 yang lain tadi. Dalam konteks untuk mau membawa Indonesia ke Piala Dunia. Tetapi saya sepakat dengan Mas Heru untuk jangka panjang memang dia masih sangat kurang. Ya. Nah, mungkin ini yang perlu diperbaiki. Lalu figur siapa nantinya kalau memang akhirnya Erik kan dia juga tidak selamanya akan dibola. Kalau dia pergi, figur itu harus lebih all out, ya, mengawinkan jangka pendek dan persiapan jangka panjang. Kalau itu yang dijalankan, mungkin sepak bola kita akan lebih. Hanya mencari sosok itu tidak mudah. Bung Yes. Tidak mudah. Bung Yes. Ya. Saya punya cerita nih. Moga-moga kawan-kawan masih ingat gitu. Ya. Perseteruan polemik. Ya. Ya, ketika Bopi tahun 2014 Betul. akhirnya ujungnya terjadi pembekuan. Meskipun itu bukan Bukan ide Bopi. Bukan idenya Bopi. Walaupun banyak yang bilang gara-gara Bopi. Tapi pada waktu itu. Ya. Ya, pada waktu itu. Saya ada satu gagasan begini. Saya kan bergaul dengan kaum profesional di dunia sepak bola, di Siga Forum gitu ya. Ya. Dengan kelompok komunitas itu, terus bagaimana melakukan sebuah proses pembinaan kayak gitu. Saya ngelihat nih dengan mempelajari, dengan memahami lanskap yang tadi kita di awal. Bentar, Bopi itu Badan Olahraga Profesional Indonesia. Ya, mungkin tidak semua tahu. Ya. Dan saya kebetulan waktu sekjennya. Jadi dengan memahami lanskap yang tadi saya bilang dan peta industri, bukan cuma sekedar industri, tapi peta bagaimana dia peran dalam membawa nama negara dalam ketika Piala Dunia gitu. Ini kalau situasi begini saya ngelihat nih ya, ini kayaknya ada hal fundamental yang harus kita lihat, kita tengok deh, gitu. Karena hanya para pelaku-pelaku, ya termasuk pemilik klub dan sebagainya, pelaku-pelaku industri yang hit and run, yang terlalu pragmatis, yang melupakan hal fundamental. Apa yang terjadi? Sebuah klub di Liga 1, ya, nggak punya NPWP, nggak punya kontrak pemain yang... Ya, betul. Ya, ini kan fundamental. Dan tidak banyak orang yang tahu itu. Nah, artinya gitu, ini problem ini. Sangat. Jadi kalau umpamanya dari dulu begitu, ya problem fundamentalnya nggak ditata, gitu, nggak ditata dengan baik. Gitu. Nah, inilah yang akibatnya Erik ini kebetulan hadir di ujung, setelah paling nggak waktu itu para praktisi industri sepak bola diingatkan, lu jangan terlalu para amat gitu, hal fundamental harus dipikirin, ya kan, untuk menjamin kesejahteraan pemain, menjamin trust industri gitu ya, baik itu sponsor dan sebagainya, kan harus beres dong gitu. Nah, Erik hadir di situ. Iya, betul. Jadi persoalan fundamental udah selesai nih. Iya. Tapi tata kelola di atasnya, selain yang fundamental nih, strukturnya, pilar-pilarnya, gitu, nggak dibangun, gitu. Akhirnya, ya ini tadi, karena terus kebetulan beliau nih jadi praktisi politis, ya, atau politisi praktis, ya, tempuh aja jalur pragmatis. Iya, betul. Dan tidak sulit bagi dia waktu itu, ya. Ya, uang punya. Mas Heru, saya juga menilai itu apa yang dikatakan itu betul semua. Itu memang fakta yang terjadi di organisasi sepak bola ini. Namun kalau kita lebih mengerucut ke peran Erik dalam membangun PSSI 2 tahun lebih ini, terutama untuk tim nasional,
ada beberapa kelemahan, kekurangan yang dia secara pengalaman mungkin tidak sadari. Atau juga di lingkungan dia ini adalah orang-orang yang tidak mendukung untuk kerja tim nasional dalam konteks menuju Piala Dunia. Misalnya, dia tidak punya, dan itu sudah sering kita kumandangkan itu, dia tidak punya tim evaluasi untuk tim nasional. Walaupun di organisasi PSSI sendiri ada badan tim nasional. Itu pun badan itu dipimpin oleh orang yang memang sangat minus dalam pengetahuan sepak bola. Dalam menata sebuah tim, ya ini sudah lebih mengerucut ini. Nah itu kelemahan yang tidak banyak orang tahu. Bayangkan, Kluivert hari itu dan timnya bermain sudah gagal lawan Australia dan Jepang. Siapa yang harus menegur dia? Tidak mungkin Erik. Ya, harusnya ada sebuah badan itu. Tim nasional yang saya bilang tadi, BTN tadi juga ada tapi tiada. Sama sekali tidak punya taji. Ya, sorry kalau aku bilang begitu, walaupun ada orang-orang di sana, memang ada badan itu, tetapi saya sangat meragukan kemampuan mereka ya untuk memberikan evaluasi, teguran atau feeding buat Kluivert dan timnya. Nah itu kekurangan yang paling utama. Juga komunikasi ya, komunikasi antara tim nasional itu sendiri. Tim nasional itu kan ada official terdiri dari pelatih, manajer, masyeur, dokter segala macam. Saya pernah coba dan itu udah sering kok, bukan baru pertama saya lakukan. Ketika saya masih meliput sebagai wartawan, tim nasional itu sangat terbuka. Misalnya, kita itu sangat ingin tahu VO2 max itu pemain, karena itu yang menentukan ketahanan pemain itu bertarung secara all out, secara kontinu dengan tingkat kecepatan yang sama dalam 90 menit. VO2 max itu kita perlu tahu minimal itu 60. Paling tinggi kalau 80 itu, wah itu daya tahannya. Dan kita pernah punya itu. Ada satu hanya Risto Moyo di tim 1985. Yang lainnya ya 70, 60. Nah, ketika saya bertanya waktu masih periode Sintayong, saya itu dipimpong. Oleh? Ya oleh official itu. Ke manajer bilang ke dokter bilang ke pelatih, sampai di pelatih mentok. Tidak bisa kasih tahu. Ini gila. Gila betul-betul, gila. Lalu saya berkesimpulan, ini bakal gagal ini tim ini. Bagaimana masyarakat mau tahu bahwa mereka punya stamina fisik yang kuat untuk bertarung konsisten selama 90 menit. Itu ukurannya VO2 max. Lalu mengapa kalian tidak umumkan? Itu bukan tabu kok, bukan sesuatu yang tabu. Nah, jadi saya berkesimpulan yang saya tadi bilang, jangan-jangan yang di BTN juga tidak tahu bahwa itu penting untuk diketahui masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa mengontrol itu tim secara fair gitu. Saya terus terang. Kok hanya bertanya gitu, kok tabu gitu. Manajer tidak mau kasih tahu, dokter tidak mau kasih tahu, pelatih tidak mau kasih tahu. Ini gila. Sekali lagi gila. Nah ini tidak boleh. Kalau Pak Erik masih bertahan, tolong benahi hal-hal seperti ini. Keterbukaan di tim nasional itu harus ada kepada media. Untuk hal-hal yang tidak tabu, buka saja, mengapa tidak? Ya. Nah itu, silakan. Gini, saya terharu Bung Yes mendengar pemaparan barusan ini. Juga saya sering tonton di media, di YouTube, di TV gitu ya. Tentang idealisme yang kuat gitu. Karena kita punya satu harapan yang besar sekali. Udah berapa 80 tahun sejak merdeka, terus 100 tahunan, hampir 100 tahun atau sekitar 100 tahun setelah sejak PSSI dibuat gitu, dibangun. Kita pengen sampai ke Piala Dunia, pengen banget. Sangat. Ya, nah sayangnya gitu ya, saya ngelihat semakin lama dunia sepak bola Indonesia, persepak bola Indonesia, itu dibawa ke ruang pragmatis. Ya, yang namanya ruang pragmatis, Bung Yes, omong kosong soal idealisme. Betul. Gitu. Omong kosong. Betul. Gitu. Jadi apa yang tadi Bung Yes sampaikan, saya kadang-kadang gini ya, dan saya dengar dari banyak pihak yang lain juga. Terenyuh saya, ya, karena saya juga pengen gitu. Dan itulah mimpi kita, itu mimpi. Betul. Ya. Nah, mimpi ini jangan cuma di kita. Tapi harus kita tularkan ke seluruh masyarakat pecinta sepak bola. Kita desak elit penguasa, elit di atas ini. Supaya yuk kita punya mimpi bareng-bareng yuk gitu. Nah dengan mimpi itu
akhirnya kan ya kita mimpi dulu lah, ya. Impian lah. Iya, impian lah, dream, Iya. ya kan, sebuah dream gitu. Iya. Nah, ini kan kemudian ditransformasikan dalam bentuk visi. Nah, visi ini kan ada satu misi yang harus diurai dan kemudian ada strategi yang harus disusun. Nah, inilah yang terjadi. Kalau masih terus-terusan kita dibawa ke ruang pragmatis sepenuhnya, rusak. Oke. Baik. Baik, Mas Heru. Ya. Saya kira sudah banyak sekali kita bahas. Mungkin sampai pada closing statement. Ya. Terutama posisi Ketua Umum PSSI aja lah. Pelatih itu nanti ikuti Pak Erik atau siapa yang nanti datang. Kalau Pak Erik masih silakan, tapi mungkin ada perubahan-perubahan, silakan. Tapi gini Bang Bias, sekali lagi saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat pemain-pemain atlet-atlet kita. Pemain nasional. Ya, pemain nasional kita. Saya terharu ketika mereka di ujung pertandingan melawan Irak itu, mereka mendatangi supporter, mendekati tribun ya. Ya, di sana itu mendekati supporter, tribun supporter. Kemudian ada komunikasi yang tidak verbal. Komunikasi antar emosi, komunikasi hati gitu. Iya, betul. Yang saya melihat ketulusan di dalam komunikasi tersebut. Iya. Waduh, dan itu membuat saya merinding nih, kalau ingat itu. Betul. Gitu. Nah, hal semacam ini gitu harusnya dibaca, dipahami betul oleh elit penguasa, baik itu penguasa politik maupun penguasa olahraga di kita. Sepak bola ya. Khususnya sepak bola. Ya. Yuk kita ya pragmatis boleh-boleh aja. Ya, betul. Tapi ada satu hal yang harus dibangun. Ya. Dari fondasinya, kemudian pilar-pilarnya, strukturnya, kemudian dilengkapi dengan komponen-komponen variabel yang lain. Itu hingga membuat kita mungkin perlu waktu lama gitu ya. Tapi jadi pragmatis boleh, tapi tidak seluruhnya dibawa ke ruang pragmatis. Tapi ada ruang yang dalam konteks ngebangun tata kelola yang benar. Gitu. Harapan saya betul itu. Dan pemimpin federasi kalau bisa, bukan kalau bisa, seharusnya jangan politisi. Ini kata itu pernah saya dengar langsung dari Presiden Joko Widodo 2016 ketika dia mau mereformasi PSSI, dia minta saya sebagai supervisinya. Lalu saya bilang, Bapak harus take over memperbaiki PSSI ini. Oke, saya akan lakukan. Lalu dia minta ke saya untuk tolong bantu saya mencari sosok untuk duduk di posisi tertinggi PSSI. Tapi dengan syarat, nah ini yang tadi, tolong non partisan. Ya. Jadi beliau sudah lihat itu. Di awal mikirnya benar kok Jokowi. Iya, karena mungkin dia berpikir kalau non partisan tidak ada sangkut pautnya dengan politisi, tidak ada benturan, tidak ada yang akan dimanfaatkan, tidak ada kepentingan di sana. Lalu yang kedua, kalau bisa dari angkatan, hijau atau coklat. Nah, itu kira-kira gambaran sekilas bagaimana bagaimana sosok orang yang akan duduk di PSSI kalau Erik akhirnya tidak ada bisa mundur atau memang diminta mundur atau masih bertahan ya oke. Hanya perlu perubahan-perubahan itu. Ya kira-kira begitu ya Mas Heru. Ya. Oke, baik. Sudah selesai statement? Oke. Kalau saya hanya singkat aja, sepak bola kita harusnya tetap jaya dengan PSSI lebih baik, menyadari kekurangan yang kemarin dan diperbaiki untuk kedepannya agar kita bisa menembus Piala Dunia 2030 nantinya. Jayalah Indonesia, jayalah PSSI. Ingat, bola itu bulat. Giring terus.